Hadirin hadirat hafizakumullah. Kita semua kumpul di sini baru saja kita baca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya para hadirin, bersolawat kepada Nabi itu adalah ibadah yang sudah diperintah langsung sama Allah. Kalau kita melihat ayat Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, itu sebenarnya sudah cukup kita harus banyak baca sholawat kepada Nabi. Tapi saking baiknya Allah, saking dermawannya Allah, orang yang mau sholawat sama Nabi bukan hanya pahalanya banyak, tapi keistimewaannya banyak sekali. Ada salah satu ulama Maroko namanya As-Sayyid An-Nazifi. Beliau mengatakan, wa amma fadailu sholati ala nabi fahiya katsiratun la tuhsa wa la tustaqsa. Sholawat kepada Nabi itu keistimewaannya kalau jenengan hitung, kalau mau antum hitung enggak bisa. Kenapa banyak sekali? Saya sebutkan sedikit saja. Ini mumpung masih ingat. Ini santri-santri semua ngaji hadis di pondok sini. Pelajaran hadis itu orang yang ahli ilmu hadis ada satu level namanya al-muhaddis. Itu ahli hadis. Mudah-mudahan ini semua jadi muhaddis semuanya. Soalnya dulu negara Indonesia terkenal ahli hadis. Syekh Yasin Al-Fadani gurunya muhaddisin dunia. Mudah-mudahan keluar dari santri sini insyaallah. Ada satu level ahli hadis namanya al-muhaddis. Di atasnya lagi ada level namanya al-hafiz. Atasnya al-muhaddis. Al-hafiz itu hafal hadis bukan 1-2 hadis kayak sama-sama antum sama ananda. Al-hafiz itu hafal hadis jumlahnya 100.000 hadis. Kalau 100.000 bisa buat beli kuota 1 bulan gitu. Al-hafiz hafal hadis 100.000 hadis besertaan dengan sanad-sanadnya. Al-muhaddis, al-hafiz. Di atasnya al-hafiz ada lagi pangkat pakar hadis dinamakan dengan pangkat al-hujjah. Al-hujjah itu para hadirin hafal hadis jumlahnya 300.000 hadis. Sudah kayak HP sudah. Atasnya al-hujjah ada lagi pangkat pakar hadis namanya al-hakim. Al-hakim ini orang yang ilmunya sudah mencakup seluruh hadis Nabi semuanya. Itu al-hakim. Kalau mau ditarik lagi ada yang paling dewa sudah, yang paling pro. Namanya pangkat Amiril Mukminin fil hadis. Termasuk Al-Imam Al-Bukhari. Termasuk Al-Imam Ishaq bin Rahuya. Satu lagi yang mau saya bahas ini. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu pangkatnya Amirul Mukminin fil hadis. Paling atas. Lah Amirul Mukminin fil hadis Sufyan Ats-Tsauri ini hadirin, orangnya ahli hadis, pakar hadis. Selain ahli hadis beliau ahli ibadah. Ibadahnya bukan main, rajin ibadah. Oh ya kebetulan suatu hari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pergi haji ke Mekah. Ketika beliau ke Mekah, beliau menjalankan salah satu rukun haji, beliau tawaf, muter-muter Ka'bah 7 kali. Ketika beliau melaksanakan tawaf, beliau itu kaget. Kenapa di samping saya ini ada seorang lelaki tawaf di samping saya 7 kali mutarin Ka'bah, yang biasanya mutari Ka'bah sambil baca labbaik Allahumma labbaik. Ini ada orang laki-laki samping saya nggak baca labbaik Allahumma labbaik. 7 kali mutarin Ka'bah, tawaf 7 kali, tapi lisannya selalu baca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Sufyan Ats-Tsauri orang yang sangat pintar. Beliau tanya, Mas, kamu kenapa? Kok saya lihat dari tadi mulut kamu itu bergetar terus, tapi tidak baca labbaik Allahumma labbaik, tapi justru kamu baca sholawat. Rahasianya apa? Awalnya orang ini tidak mau jawab. Setelah ditanya lagi sama Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak mau jawab. Sampai ketiga kali, ini anak muda ini akhirnya menjawab. Ya sudah, berhubung kamu tanya, saya kasih tahu rahasianya. Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, ringkas saja. Saya masih muda, saya punya kakak kandung. Kata orang ini, sebelum saya berangkat haji, kakak kandung saya ditakdirkan sama Allah meninggal.
Mudah-mudahan kita panjang umur hadirin. Kakak saya meninggal sebelum saya berangkat haji. Ketika kakak saya meninggal, wajah kakak saya ditutup oleh selembar kain. Saya langsung mendekati jenazah kakak saya. Ketika saya buka kain yang menutup wajah kakak saya sangat heran. Fa iza wajhuhu qad iswadda. Ketika saya buka kainnya, wajah kakak saya tiba-tiba berubah menjadi hitam yang sangat buram. Fa azlamal baita kullahu. Sampai suasana rumah semuanya kayak gelap semua, enggak enak semua. Karena wajahnya sangat hitam. Fa ahzanani ma ra'ait. Kata anak muda ini, aku sangat sedih. Ini kakak kandungku, kok baru mati ditutupi kain, ketika saya buka wajahnya hitam gelap sampai rumah ini rasanya enggak enak semua, hawanya enggak enak. Akhirnya hadirin, kata anak muda ini, sang adik ini, beliau mengatakan, ketika aku lagi sedih-sedihnya, aku lagi nangis, kakakku wajahnya berubah menjadi hitam. Fa idza birajulin, ini penting hadirin. Fa idza birajulin qad dakhala min babil bait. Tiba-tiba ada orang laki-laki masih muda masuk dari pintu rumah. Faro'aitu fa idza wajhuhu ka'annahu sirajul munir. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini orang asing yang baru masuk ke rumah saya. Saya lihat wajahnya. Ternyata orang yang baru masuk rumah saya ini wajahnya putih, bercahaya sampai cahaya itu memenuhi rumah saya. Kalau bahasa anak muda sekarang itu glowing. Tapi beda, anak muda zaman sekarang pakai skincare, 1 hari 15 kali digosok wajahnya. Sampai wajahnya licin. Tapi bedanya, anak muda zaman sekarang pakai skincare wajahnya putih. Tapi lehernya hitam kayak ban sepeda motor. Lah ini orang enggak. Mas ini adik ini kaget. Ya Allah, saya ini sedih, kakak saya mati wajahnya hitam. Tiba-tiba ada pemuda masuk, wajahnya putih, bersinar. Fa'anarul baita kullahu, rumah jadi bersinar semua gara-gara wajahnya orang yang asing yang baru datang ini. Tiba-tiba hadirin, orang yang baru datang ini langsung ke depan jenazah kakaknya tersebut, dibuka kainnya, wajahnya masih hitam. Diriwayatkan fama sahabiyadihi, diusap sama orang yang ganteng ini. Wajah yang tadinya hitam diusap sama orang yang wajahnya bersinar tadi. Fazala dzalika sawat, tiba-tiba langsung hilang hitamnya wajah kakakku. Fasara wajhu akhi muniron ka'annahul qamar lailatal badr. Tiba-tiba wajah kakakku yang tadi hitam, setelah diusap sama orang yang ganteng ini, berubah menjadi wajah yang bercahaya seperti halnya bulan purnama yang lagi mekar-mekarnya. Adiknya senang. Wah, ini siapa orang yang luar biasa ini? Fasa'altuhu, aku tanya sama orang itu, man anta jazakallahu khairan. Kamu siapa kok baik sekali, mudah-mudahan Allah balik kebaikan ke kamu. Kamu siapa? Tadi ini wajahnya kakakku hitam pekat, kamu usap, langsung jadi bersinar seperti bulan purnama. Kamu siapa? Ingat jawabannya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Jawaban orang ini. Ana malakun muwakkalun biman yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam af'alu bihi hakadha. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawaban orang yang glowing tadi. Aku adalah malaikat yang diutus resmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong orang-orang yang rajin baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi wajahnya hitam pekat, tapi gara-gara dulu kakakmu di dunia rajin sholawat kepada Nabi, aku malaikat yang diutus sama Allah untuk menolong kakakmu. Insya Allah kakakmu dari sini lancar sampai ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang seperti itu hadirin. Mudah-mudahan kita rajin sholawat. Mudah-mudahan semua sholawat kita membanggakan hati Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah sholawat sampai seperti itu. Dan jenengan jangan khawatir. Barokah sholawat bukan hanya di akhirat, di dunia akan dirasakan.